Siri Wangko Tabia, salam rahayu kepada kita semua, terutama kepada seluruh warga penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung, Laroma, di mana saja berada. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang sementara melakukan upacara penghormatan terhadap leluhur, roh-roh suci leluhur, yang juga disertai dengan doa-doa permohonan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Apok Kasuruang Wangko, atau mungkin ada yang sudah selesai melaksanakan itu. Dan untuk mengisi waktu luang, waktu yang free ya, yang hari ini bisa diisi dengan berbagai aktivitas yang membuat kita rileks atau santai. Namun saat ini saya ingin berbagi kepada warga sekalian ajaran atau sususuyan yang sudah dirumuskan, dirumuskan, kemudian ditulis, yang terdapat dalam buku ajaran kita. Sebagai warga Laroma, tentu kita harus tahu bersama bahwa kita telah memiliki buku ajaran. Buku ajaran yang sebetulnya hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dengan Laroma. Kita sebetulnya memiliki tradisi atau kebiasaan lisan atau tidak tertulis. Jadi ajaran-ajaran dalam kepercayaan Malesung itu biasanya diwariskan secara lisan. Jadi merupakan kewajiban orang-orang tua untuk menceritakan ajaran-ajaran leluhur, entah dalam bentuk kisah-kisah, cerita-cerita, atau nasihat-nasihat langsung, ataupun dengan memperdengarkan syair-syair tua, atau dengan menunjukkan simbolisasi dari hal-hal yang digunakan dalam upacara-upacara penghayat kepercayaan. Memang kita sebagai warga penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan tidaklah memiliki satu buku tuntunan atau pedoman yang diwariskan oleh para leluhur. Tetapi itu hidup dalam tradisi, dalam kebiasaan, dalam simbol-simbol yang kita lihat secara berulang-ulang, kemudian itu membangkitkan perenungan dan rasa ingin tahu. Dan tentunya kalau kita ingin tahu, kita akan bertanya kepada mereka yang kita yakin, kita rasa memiliki pengetahuan tentang itu. Kita bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih tua, apakah orang tua kita sendiri atau orang tua yang terdekat dengan kita, atau para pemimpin upacara, atau tetua-tetua adat, atau disebut pamatuan. Jadi sebagai warga penghayat kepercayaan, kita harus tahu bahwa tempat kita bertanya adalah mereka yang tahu. Karena leluhur bilang,
sema tua, sema kukung, sepuyun, sema kiit. Artinya orang tua yang memberikan tuntunan, anak-anak itu mengikuti. Jadi tuntunan itu bisa berupa perilaku, laku hidup, atau bisa berupa kata-kata. Tetapi kita hidup sebetulnya dalam tradisi yang tidak banyak kata-katanya. Artinya lebih banyak dengan menunjukkan perilaku, contoh, dan panutan. Namun begitu, di era sekarang, era modern, tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi dan kita pecahkan bersama. Misalnya para penganut agama leluhur ini supaya diakui oleh pemerintah, diterima keberadaannya, harus mengikuti syarat-syarat. Nah, salah satunya dengan keharusan, kewajiban menuliskan ajarannya. Maka karena La Roma ini, Lalang Rondor Malesung ini merupakan wadah yang didaftarkan ke pemerintah lewat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, sehingga memiliki tanda inventarisasi, maka wajib untuk menuliskan ajarannya. Nah, tentu menuliskan ajaran yang diwariskan leluhur itu tidak makan waktu hanya 1-2 tahun ya. Karena itu adalah pekerjaan yang berat dan harus fokus, harus memusatkan diri sepenuhnya pada hal itu. Sehingga tentu pengurus La Roma berupaya melakukan kerja-kerja pendokumentasian, merekam, menuliskan, menyusun, kemudian mendapatkan satu buku ringkas yang bekerja sama dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Hasilnya ini, buku yang sangat singkat yang hanya terdiri dari 38 halaman. Dan di dalam juga terdapat foto-foto kegiatan. Jadi sebetulnya kalau fotonya dicabut, kata-katanya sedikit. Tapi itulah yang sudah terkumpul, yang merupakan ringkasan dari ajaran. Dan kita lihat karena buku ini disusun bersama dengan kementerian, sehingga ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunnya juga terdiri dari gabungan antara La Roma dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini bukunya disusun oleh banyak orang, karena memang banyak orang yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Sayangnya kalau saya tampilkan di kamera akan terbalik ya. Saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ajaran La Roma. Saya akan lihat ke daftar isinya. Dalam buku ini diuraikan yang pertama sejarah Lalang Rondor Malesung. Tentu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Malesung itu sendiri atau Minahasa lama. Kemudian bab keduanya berisi tentang ajaran Lalang Rondor Malesung. Ajaran Lalang Rondor Malesung ini terdiri dari 3 bagian. Kalau di buku ini, pertama konsep tentang Tuhan Yang Maha Esa menurut La Roma. Yang kedua konsep tentang kehidupan. Yang ketiga konsep tentang semesta. Pada bab keempat dari buku ini berisi prinsip dan nasihat-nasihat Lalang Rondor Malesung yang terdiri dari beberapa bagian. Jadi ada Sio Sisinau, ada 9 nasihat, ada Sio Poso, ada 9 larangan, kemudian 5 letek atau 5 setia, kemudian ada 5 wawasan moral,
kemudian ada nasihat-nasihat tentang Tuhan Yang Maha Esa, nasihat-nasihat tentang kemanusiaan, nasihat-nasihat tentang kehidupan. Kemudian pada bab kelima berisi informasi tentang organisasi Lalang Rondor Malesung, yakni sejarah dan latar belakang berdirinya organisasi, pengurusnya siapa-siapa. Strukturnya terdiri dari dua struktur, pengurus yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara. Kemudian di bagian belakangnya ada daftar pustaka dan informasi tentang siapa narasumbernya, simbol atau lambang yang digunakan dalam upacara, dan terakhir berisi tentang foto-foto. Sebelum saya lanjut, ada komentar dari teman Charlie. Di sini namanya Yocat Hombal. Nah, kita menyesal dulu pas dengar orang tua bicara dianggap kurang sopan. Ning tahu sekarang. Itu konteks ya. Jadi konteks orang tua melarang anak-anak itu bergabung dengan orang tua yang sedang membicarakan sesuatu. Dianggap tidak sopan konteksnya karena mungkin yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang rahasia, artinya tidak boleh anak kecil tahu ya. Tentu kalau kita sudah dewasa beda lagi ceritanya. Kemudian bisa saja anak-anak itu kalau orang tua bicara bisa mengganggu dalam hal kan bisa terpotong-potong sehingga tidak fokus pembicaraannya. Apalagi kalau anak kecil kan biasa suka merengek-rengek ya, minta diperhatikan, menangis, dan cenderung dalam tanda kutip melakukan kenakalan. Anak-anak ini biasanya suka nakal kalau ada tamu, karena dia tahu orang tua tidak akan memberikan disiplin atau hukuman bila ada tamu yang datang berkunjung. Nah, sehingga anak-anak cenderung diberikan kesempatan untuk tidak bergabung, main di sana, melakukan kegiatan yang lain. Karena tentu ada hal yang prinsipil, ada hal yang penting yang sementara dibicarakan yang tidak boleh diganggu. Tetapi kan orang tua kemudian berubah. Setelah kita mulai dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sudah mulai bijaksana cara berpikir kita. Justru orang tua ingin anak-anak itu bergabung dalam pembicaraan-pembicaraan. Yang kadang-kadang anak-anak justru yang tidak mau bergabung karena malu, kurang percaya diri, dan lain sebagainya. Ini kan mungkin di tiap-tiap keluarga beda-beda cara orang tua mendidik anak-anaknya. Tapi tentu saya tidak akan masuk ke dalam karena saya tidak tahu persis situasinya seperti apa. Tapi gambaran yang saya alami dulu seperti itu. Saya pernah dicubit oleh orang tua karena datang batrosol dalam pembicaraan orang tua. Dan orang tua bilang suka baba sambut. Jadi memberikan respons, padahal yang sedang bicara itu antara orang tua dengan yang berkunjung. Tapi kita sebagai anak-anak keceplosan mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita pahami, dan itu mempermalukan seperti itu. Nah, saya akan lanjut. Jadi pada kesempatan ini saya akan bicara tentang konsep Tuhan dalam kepercayaan Malesung. Jadi kita lihat dulu apa sebetulnya nama atau sebutan yang diberikan kepada sesuatu yang tinggi, yang dihormati, yang menciptakan segalanya itu dalam konsep berpikir Perang Minahasa, atau kita bisa sebut Tuhan begitu. Kita menyebutnya dengan, kalau dari bahasa Tontembuan disebut Apo Kasuruang Wangko. Apo Kasuruang Wangko. Apo ini sebutan, bukan hanya kepada Tuhan sebetulnya. Apo bisa disebutkan atau
menjadi sapaan untuk sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang maha tinggi. Apok dalam pengertian sebetulnya dia adalah orang tua yang baik hati, yang senantiasa memperhatikan, yang memelihara kehidupan. Pokoknya apa yang menjadi tugas tanggung jawab orang tua itu merupakan cerminan dari kata apo itu. Kan apo itu orang tua, tapi lebih banyak disebutkan kepada tetek nenek dan tingkatan yang lebih di atas itu. Dan biasanya sifat-sifat atau sikap mereka yang penyayang, yang suka memperhatikan, yang menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kita, yang melindungi kita dari mara bahaya, yang memberikan pertolongan, yang menopang. Itu sebetulnya kenapa Tuhan itu dalam pemikiran orang Minahasa disebut Apo. Tapi tentu ada perbedaan antara Apo sebagai pencipta dan Apo sebagai orang tua manusia begitu. Bahkan kita ini, masing-masing kita ini bisa jadi Apo, bukan setelah kita mati. Contoh kalau kita punya binatang kesayangan atau binatang peliharaan, maka kita sebagai pemilik binatang itu adalah Apo dari binatang peliharaan kita. Karena kita yang memelihara anjing itu, kita memberi makan, kita yang melindungi dia waktu dia masih kecil, dan kita yang menyayangi binatang peliharaan itu, maka dia itu Apo. Ya, kita itu adalah Apo dari dia. Nah, dalam pemahaman ini bisa berarti orang yang memberikan perlindungan, pemelihara, yang menjaga, memperhatikan, yang lebih tua, begitu. Apo itu dia menjadi pengertian Tuhan ketika ada penamaan kata Apo kasuruang wangko. Sudah ada tambahan wangko berarti besar atau maha besar. Tapi yang menarik ada juga kata kasuruang. Kasuruang itu dari kata suru. Suru artinya benih atau bisa juga dimaknai sebagai sperma atau sel telur. Atau dalam pemahaman yang sebenarnya dia adalah sumber kehidupan. Karena kita kan berasal dari itu. Dan kalau tidak ada itu, tidak ada kita. Nah, tapi walaupun kita mengetahui bahwa kita ada karena orang tua ada karena orang tuanya ada karena orang tuanya, dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita akan datang pada satu kesimpulan bahwa semua kita ini ada asalnya dari mana? Yaitu yang kita sebut sebagai Apo kasuruang wangko. Nah, kata kasuruang juga seperti kata Apo. Kata kasuruang ini juga disebutkan kepada para leluhur kita. Leluhur kita itu kasuruang kita atau sumber benih kita atau dari mana kita berasal. Tapi sekali lagi saya katakan Apo kita yang sesungguhnya atau kasuruang yang kita sesungguhnya itu asal mula kita. Bukan hanya manusia tetapi semua yang ada di dunia ini. Itu cara orang Minahasa memahami apa yang kita sebut sebagai Tuhan, apa yang kita sebut sebagai entitas tertinggi itu, entitas yang maha kuasa. Di sini kalau kita lihat di nomor 2, Apo ni mema intana walawa, Tuhan sebagai pencipta semesta. Apo ni mangun ing kayo baang, Tuhan yang menciptakan dunia. Apo wailan wangko. Wailan itu berarti kaya. Kalau kaya, kita membayangkan kaya itu ya yang punya mobil banyak ya, yang punya banyak uang banyak dan punya banyak tanah banyak. Kita bilang itu wailan. Makanya di Minahasa banyak orang yang bernama wailan. Tapi seberapapun tanah yang kita miliki, kekayaan uang yang kita miliki, tentu kita akan datang pada kesimpulan ada yang lebih tinggi dari itu. Ada yang memiliki atau mempunyai atau yang
maha memiliki itu. Siapa dia? Tentu ya Tuhan. Karena dia yang menciptakan, ya dia yang memiliki. Termasuk nafas kehidupan, termasuk tubuh kita dan segala-galanya. Makanya orang Minahasa menganggap bahwa Tuhan itu, sang entitas tertinggi itu, Adikodrati itu, ya Wailan yang maha kaya. Wailan kaya, tapi kalau Wailan Wangko itu bisa dimaknai maha kaya, paling kaya. Jadi banyak orang kaya di dunia ini seperti Bill Gates, Elon Musk, dan lain sebagainya, saya tidak hafal. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan Wailan Wangko. Kemudian ada lagi istilah yang diberikan kepada yang maha tinggi itu, yaitu Apo Sima Be Aseng Wokoter. Apo yang memberi nafas dan yang memberi kekuatan. Jadi Tuhan dalam pemahaman orang Minahasa, dia juga yang memberikan nafas. No, orang mau cari tahu siapa yang jaga nafas pat orang selain Tuhan, siapa? Nggak ada sebetulnya. Nggak ada di dunia ini orang yang memberi nafas. Nggak ada di dunia ini orang yang memberi nafas. Kalau kekuatan mungkin orang bilang ya, kekuatan orang dapat dari apa yang orang makan. Misalnya nasi, ikan, daging-daging, sayur. Tapi jadi pertanyaan juga, siapa yang menciptakan padi? Siapa yang menciptakan binatang yang darinya kita dapat daging? Dan siapa yang menciptakan sayur, tumbuh-tumbuhan? Ya akan datang pada satu kesimpulan bahwa Yang Maha Pencipta. Baru ada yang menarik yang 3 terakhir. Jadi Tuhan itu dianggap orang Minahasa sebagai Apo Manembo-nembo, Apo Manalinga, Apo Renga-rengan. Apo Manembo-nembo itu ada hubungan dengan indera pelihat ya, mata. Jadi Tuhan itu digambarkan oleh orang Minahasa atau dimengerti atau dipahami orang Minahasa. Dia itu yang senantiasa melihat, memperhatikan. Makanya mungkin kita selalu dengar ada istilah Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu tidak pernah berhenti melihat. Ya karena sifatnya itu manembo-nembo. Jadi karena dia yang melihat, dia pasti tahu semuanya. Kalau kita memahami Tuhan itu secara personal ya, secara dia memiliki pribadi. Sama dengan seperti Apo Simanalinga atau Tuhan yang selalu mendengar. Tuhan yang adalah pendengar. Jadi tidak ada satupun bunyi, tidak ada satupun suara, tidak ada sesuatu pun yang audible itu tidak didengar oleh Tuhan. Jadi ucapan kita yang kita ucapkan yang baik, yang jahat, kasar, lembut, itu didengar oleh Tuhan. Bunyi desis dari ular, bunyi ciap-ciap dari burung, dan segala bunyi ada itu didengar Tuhan. Nah, dalam pemahaman doa-doa kita pun didengar oleh Tuhan. Keluh kesah kita mungkin tidak berdoa panjang-panjang, kita mungkin cuma bilang teh dari so kerja baik-baik kita dorong cuma bikin begini. Itu keluhan, itu doa. Dan itu karena diucapkan dari hati, itu didengar oleh Tuhan. Karena dia maha mendengar, dia adalah Simanalinga. Kita kenal di Minahasa ada tradisi mendengarkan burung. Orang yang pandai mendengar tanda-tanda burung, selain telinganya sangat sehat, dia memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Karena tidak sembarang orang ketika dijuluki sebagai Tonaas Manalinga. Tonaas Manalinga itu maksudnya orang yang paham sekali tentang bunyi-bunyi. Bunyi burung kah, bunyi cicak. Karena burung memiliki tanda, memiliki bunyi atau binatang-binatang apapun, itu dimaknai sebagai pesan dari Tuhan.
Dan tentu untuk memahami maksud pesan Tuhan itu harus punya telinga yang peka, yang sensitif, yang bisa mendengarkan semuanya tanpa meleset sekecil apapun. Bayangkan orang-orang dulu di zamannya yang punya kemampuan itu sangat dihargai di masyarakat Minahasa, karena itu jadi satu penentu dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk merombak hutan, mendirikan kampung, karena itu kan bergantung pada mendengar, menerima pesan secara baik, secara utuh dari Sang Ilahi, dari Tuhan. Jadi tidak sembarang begitu. Apalagi Tuhan itu sendiri kalau dibilang dia adalah Apo Manalinga, bayangkan. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan. Mau bunyi, mau pesan, mau apa kek, suara-suara itu tidak ada yang terlewatkan. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin jawab pertanyaan dari Yocha Tombal ini. Yocha Tombal artinya, Yo artinya sebenarnya dari kata Raio atau bisa berarti Sonyanda. Ca berarti tidak. Jadi mungkin Sonyanda manis ya, artinya tombal kan artinya manis. Artinya pahit berarti. Pentu berarti. Satu kali juga pakai pentu. Ada pertanyaan, Wailan Mangko apa bisa diartikan sebagai sang pelindung yang bersama-sama? Ya, karena dia kan kaya. Kalau dia kaya berarti kaya segalanya. Dia mempunyai kaya akan perlindungan, kaya akan pemeliharaan, kaya akan kuasa dan lain sebagainya. Karena dia kan maha memiliki ya. Ya bisa juga diartikan seperti itu. Tergantung apa ya. Ya kita mau lihat dari sudut mana. Namanya dia maha mempunyai. Wailan kan artinya kaya. Jadi dia kaya akan perlindungan. Artinya tidak habis perlindungan dari dia. Entah dalam bentuk atau wujud apa. Nah, itu ada kaitan sebenarnya dengan bagian terakhir yang saya mau bilang. Apo itu, apo rengar-rengan. Rengar-rengan itu, mungkin kita pernah dengar kata rengan. Kata karengan. Karengan itu maksudnya sebaya, satu umur. Oh, orang kok kekarengan, seumur. Atau yang satu rang, istilah. Tapi rengar-rengan juga bisa berarti dalam kepercayaan orang Minahasa, dia memiliki rengar-rengan. Rengar-rengan itu sesuatu, itu apakah roh atau apa, yang seolah-olah menjadi kembarannya, yang selalu ada bersamanya. Setiap manusia itu punya rengar-rengan. Dia yang melindungi, mengingatkan kita. Jadi, tidak ada satupun manusia yang tidak punya rengar-rengan. Kita mungkin pernah tahu, misalnya kalau anak kecil, bayi yang lahir itu, ada kan yang disebut tali pusat ya, atau ketika dia lahir, yang dipotong dari pusat itu disebut sebagai teman dari bayi yang lahir itu. Nah, itu juga disebut rengar-rengan. Tapi dia mempunyai jiwa yang turut bersama-sama dengan kita. Ibarat bayang ya. Bayangkan akan kemana kita, dia akan ikuti kita. Nah, tapi apakah rengar-rengan itu? Rengar-rengan itu dipahami oleh orang Minahasa sebagai kuasa ilahi yang ditugaskan untuk bersama-sama dengan setiap orang. Ya, dia hadir untuk melindungi kita. Itu yang disebut rengar-rengan. Beda juga dengan roh-roh leluhur. Roh-roh leluhur artinya orang-orang tua kita. Tapi rengar-rengan ini adalah milik kita atau teman kita sendiri yang lahir bersama-sama dengan kita. Itu yang dipahami oleh orang Minahasa. Di mana boleh mau dapat tuh buku itu atau PDF? Oh, ada sebenarnya, tak kira so kirim. Nanti kita kirim ya. Nanti kita kirim di PDF. Jadi
Itu sebetulnya. Jadi dalam pemahaman orang Minahasa tentu Tuhan itu dipahami dari sudut pandang kebudayaan orang Minahasa. Cara berpikir orang Minahasa itu menentukan Tuhan itu apa. Jadi memang setiap bangsa, setiap budaya akan membayangkan Tuhan itu dipengaruhi oleh cara berpikirnya, kebudayaannya. Seperti dalam pemahaman orang Minahasa, Tuhan itu dibayangkan atau dipikirkan sebagai orang tua. Dia tidak dibayangkan sebagai seorang raja. Dia tidak dipersonifikasi sebagai raja. Karena dalam tradisi orang Minahasa tidak ada raja. Maka dia dibayangkan sebagai orang tua yang menyayangi, memelihara, menjaga, mencukupkan kebutuhan. Itu yang dipahami oleh orang Minahasa. Apa itu entitas yang maha kuasa itu? Jadi ini sebetulnya yang menjadi problem, yang menjadi masalah ketika orang luar belajar atau mencoba menelisik tentang kepercayaan orang Minahasa. Mereka karena dipengaruhi oleh budaya mereka atau dipengaruhi oleh ajaran yang mereka sudah tahu lebih dulu, maka mereka mempersepsikan Tuhan itu seperti yang diajarkan dalam ajaran mereka. Dan celakanya mereka menganggap bahwa orang Minahasa itu menyembah leluhur, karena kan ada kesamaannya, sebutan untuk Tuhan dan sebutan untuk orang-orang tua. Jadi kata Apo itu ya bisa mengacu ke leluhur. Misalnya Apo Sual, Apo Wongkar, Apo Lokon, Apo Suputan, itu sebutan untuk leluhur. Apo atau Opo kalau dalam bahasa Tondano atau Mon Opo. Begitu juga dengan Kasuruang. Kasuruang itu Kasuruang Wongkar, Kasuruang Sual, Kasuruang Timporo, Kasuruang Mokogibung, Kasuruang Sengke. Ya Kasuruang, sekasuruang. Nah, tapi orang Minahasa juga mengetahui bahwa semua itu berasal dari satu sumber yang sama. Dia juga disebut Kasuruang, yaitu Kasuruang Wangko. Nah, kadang-kadang ketika tidak dipahami dengan benar, orang akan salah persepsinya. Menganggap bahwa orang Minahasa menyembah leluhur. Dorang tidak menyembah Tuhan. Dorang menyembah arwah-arwah dari para leluhur. Nah, itu kan pemahaman yang salah, menyesatkan sebetulnya. Karena mereka tidak paham tentang budaya orang Minahasa. Cara orang Minahasa memikirkan tentang Tuhan, merefleksikan tentang Tuhan itu beda. Jadi orang Minahasa itu menganggap bahwa yang maha tinggi itu, namanya maha tinggi. Manusia itu tidak bisa mencapai maha tinggi itu. Dalam persepsinya, ketika dia mempersepsikan Tuhan itu sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, itu dia menemui Tuhan secara dekat. Bukan berarti Tuhan itu jauh dan tidak bisa dekat, tapi Tuhan itu menjadi sangat dekat dalam diri orang-orang tua, para leluhur, dan yang saya sebut tadi, rengan-rengan. Jadi Tuhan itu keberadaannya sangat dirasakan melalui hasil ciptaannya, hasil karya Tuhan. Ya, kita akan dekat dengan Tuhan, misalnya ada yang jadi sangat dekat dengan Tuhan ketika dia naik gunung yang penuh dengan pepohonan, udaranya sejuk, dengan kondisi alam yang indah, dia akan merasa sangat nyaman dan dia merasa dekat dengan Tuhan. Apakah Tuhan kemudian turun dari tempat tertentu kemudian datang bersamanya? Ya bisa iya, bisa tidak ya pemahamannya seperti itu. Artinya Tuhan itu bisa dirasakan lewat hal-hal yang paling dekat dengan kita. Dan ya manusia itu cenderung menganggap Tuhan itu sebagai person, sebagai manusia. Sesuatu yang mempunyai wujud. Ya karena kita kan manusia ini kan materi, berwujud. Jadi kita juga cenderung mempersepsikan Tuhan itu berwujud. Padahal Tuhan itu, dia itu
dia mengcover segalanya, dia meliputi segalanya. Dia ada di mana-mana dan kita tidak membatasi dia. Termasuk membatasi dia dalam satu wujud manusia. Sehingga kalau kita tidak melihat wujudnya sebagai manusia, maka kita tidak akan percaya. Ada kan orang menganggap saya tidak pernah melihat. Karena kita mempersepsikan Tuhan itu berwujud. Nah, apakah Tuhan berwujud atau tidak? Ia berwujud dan tidak berwujud. Artinya wujud Tuhan itu sebetulnya untuk memahami, memberikan pemahaman kepada manusia bahwa dia ada. Karena kalau dia tidak berwujud, manusia tidak akan tahu bahwa Tuhan ada. Tapi wujud itu tidak selalu dalam bentuk wujud fisik manusia. Tapi wujud itu dalam kuasa-kuasa angin misalnya. Angin itu bisa lembut, bisa menenangkan, menidurkan orang. Tapi bisa menghancurkan, bisa jadi bencana. Angin itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dan menjadi bencana. Oleh dia jadi angin puting beliung ya. Kita bisa lihat bencana-bencana besar di dunia itu karena angin, putaran angin. Nah, kita bisa melihat Tuhan, kuasa Tuhan di situ. Tapi apakah angin itu Tuhan? Ya tidak. Itu salah satu wujud yang kemudian kita membawa pada kepercayaan bahwa Tuhan itu ada, atau sesuatu yang maha tinggi itu ada. Ombak di laut. Ombak di laut itu kalau dia cuma riak-riak, cuma kecil-kecil, itu menenangkan, indah. Tapi kalau dia sudah tinggi, tingginya seperti 10 meter atau lebih tinggi dari itu, dia jadi tsunami. Dan itu bisa dianggap sebagai suatu kemarahan Tuhan, kan? Suatu kekuatan yang sangat besar yang enter satu pulau boleh tenggelam. Ya, kita bisa merenungkan kemudian bayangkan ombak gelombang itu menjadi tinggi karena pengaruh angin, bisa merusakkan banyak hal. Siapa yang menciptakan itu? Ya Tuhan. Berarti kalau dia pencipta, dia lebih besar dari itu kuasanya. Melampaui dari yang kita lihat. Begitu juga dengan panas matahari. Ya kalau panas pagi enak untuk kesehatan. Tapi lama-lama kalau so tengah hari so jadi kanker dong bilang. Tapi kalau dia so panas sekali dan so bertahun-tahun, so lama, so kemarau yang panjang, bisa angus ini tanaman-tanaman kering. Dan kita mulai membayangkan bahwa Tuhan itu manifestasinya, wujudnya dalam bentuk matahari yang bisa menghanguskan, itu ciptaan. Matahari itu ciptaan. Tapi bayangkan pencipta itu seberapa besar. Tentu lebih besar dari kekuatan matahari itu. Dan lain-lain sebagainya. Jadi apapun yang ada di dunia itu sebetulnya adalah wujud untuk memahami eksistensi Tuhan. Segala buku yang ada di dunia ini, mau dia kitab suci, mau dia buku ajaran, berusaha menggambarkan Tuhan itu, tapi gambar yang ditunjukkan, gambaran yang dituliskan, pasti gambaran itu hanya sebatas pemahaman manusia. Begitu. Walaupun kita sudah buat definisi tentang Tuhan sebaik mungkin, tapi itu masih sebatas definisi menurut pemahaman manusia. Misalnya, ada orang menggambarkan Tuhan itu seperti batu karang yang teguh. Nah, dalam logika kita kalau batu karang itu berarti keras sekali. Tapi batu karang itu kan masih bisa dihancurkan. Tapi manusia cenderung menyamakan Tuhan dengan batu karang. Nah, kalau orang pakai logika, kalau batu karang memang keras, baru boleh hancur. Tuhan kan tidak begitu. Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak bisa ditembus. Batu karang bisa, tapi itu yang digunakan sebagai perumpamaan. Ada yang juga menggambarkan Tuhan itu gunung yang tinggi. Di zaman dulu ya belum ada pesawat. Sejauh yang kita bisa capai ya kita bisa mendaki ke puncak paling tinggi. Kita bisa capai di puncak yang paling tinggi. Sehingga orang menggambarkan Tuhan itu seperti gunung yang tinggi. Itu sebelum ditemukan pesawat terbang. Tapi ketika pesawat terbang itu ditemukan, bahkan pesawat luar angkasa ditemukan, persepsi manusia tentang Tuhan, definisi manusia tentang Tuhan yang dulu hanya disamakan seperti gunung paling tinggi, dia jadi berubah.
Tuhan itu jadi lebih luas, melampaui alam semesta, melampaui teropong alat pelihat jarak jauh yang terkecil sekalipun, melampaui itu. Nah, sehingga kita memahami Tuhan hanya dalam wujud-wujud yang bisa kita lihat, hanya yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Sehingga tentu saya bilang tadi, pemahaman tentang Tuhan itu berbeda-beda setiap budaya. Kan pencapaian setiap peradaban di setiap bangsa beda-beda. Tapi manakah yang terbaik? Apakah yang peradabannya tinggi lebih baik? Atau yang peradaban rendah? Ya tidak seperti itu. Mungkin terlalu panjang ya, tapi kalau ada pertanyaan saya bisa melayani dalam diskusi-diskusi sejauh yang saya tahu. Artinya saya di sini sebetulnya bukan untuk mengajari, tetapi sebetulnya memberikan testimoni ya, pemahaman yang saya telah hayati selama ini sebagai penghayat kepercayaan, sebagai penganut agama leluhur. Saya memahami Tuhan itu lewat penghayatan saya dalam ritual-ritual, dalam wawancara dengan walian, dalam ketika saya mengamati ciptaan Tuhan itu sendiri. Cara nanti kita kirim DP PDF pangana, karena boleh baca. Ya, itu saja. Nanti saya sambung di live selanjutnya dengan topik yang berbeda. Tapi saya selalu terbuka untuk menjawab pertanyaan walaupun agak sedikit keluar dari topik. Saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu dan yang sesuai dengan jangkauan pemahaman saya. Dan sebetulnya ini kesempatan juga bagi yang menonton untuk memberikan sudut pandangnya. Siapa tahu dia punya pemahaman yang lebih mendalam, lebih luas, bisa juga dibagikan di sini sehingga saya juga mendapatkan pengetahuan ya, dan memiliki kesempatan untuk melebarkan cakrawala pengetahuan saya. Tapi karena sudah tidak ada tanggapan, dan saya pikir juga saya sudah menjelaskan satu-satu konsep tentang Tuhan dalam ajaran Lalang Rondor Malaso. Jadi Tuhan dalam ajaran Lalang Rondor Malaso itu satu juga tidak bermakna jumlah cuma satu ya. Itu sulit memang. Saya bilang tadi bahwa sulit untuk mendefinisikan Tuhan. Tuhan itu satu atau dua atau tiga. Tuhan itu kita tidak bisa definisikan secara kuantitatif, secara jumlah. Karena wujudnya bisa satu, bisa ribuan, bisa jutaan. Apakah manusia bisa membatasi hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan untuk mewujudkan diri dalam banyak representasi dan dalam banyak wujud ya. Kita tidak bisa membatasi. Yang hanya kita bisa bilang ya seperti leluhur bilang, Tuhan itu ya apok kasuruang wangko, Tuhan pencipta kehidupan. Apok ni mema intana bolawa, Tuhan yang mencipta tanah dan langit. Apok ni mangun ingkayo baang, Tuhan yang menciptakan bumi. Empung wa ilan wangko, Tuhan yang kaya, maha kaya. Apok simak be aseng wokoter, Tuhan pemberi nafas dan kekuatan. Apok menembo-nembo, Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikan. Apok menalinga, Tuhan yang selalu mendengar. Apok rengan-rengan, Tuhan yang selalu bersama dengan manusia. Tuhan yang selalu ada dimanapun. Jadi itulah sebabnya orang Minahasa itu memahami tentang Tuhan itu seperti itu. Dia melampaui semua hal.
Dia tidak bisa dibelenggu dalam satu tempat. Dia ada di segala tempat. Makasih Satria Rompas, Sobat Uni. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, mungkin ada yang bertanya kenapa saya pakai baju kain berwarna coklat. Saya terinspirasi dengan baju dulu kan, baju leluhur dulu kan memakai kuli kayu ya. Ini kuli kayu ini. Ini foto ini apa ini? Foto atau apa? Tulis apa? Gambar dengan pensil ini diambil di tahun berapa ini? Di abad 19. Ini sebetulnya orang rurukan. Rurukan maksudnya di Tomohon. Yang tahu di zaman itu masih pakai pakaian yang kuli kayu. Ini kayaknya kuli kayu dengan ikat pinggang. Kemudian dia membawa bengkau atau tombak. Saya terinspirasi daripada saya mencari bahan kulit kayu yang sekarang ini mahal ya. Kalau kulit kayu dibeli secara online mahal, itu 100. Tapi saya punya yang kulit kayu yang dibuat saya pesan online. Ini juga bisa dipakai. Dia bentuknya seperti rompi. Tapi saya kemudian berpikir kulit kayu ini kan mengingatkan kita pada leluhur. Karena di zaman mereka menggunakan kulit kayu. Jadi saya selalu berpikir apa sih yang bisa saya ciptakan atau saya buat supaya saya selalu ingat pada leluhur, pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga saya melihat foto-foto lama yang pakai kulit kayu. Nah, yang jadi problem adalah sekarang itu lagi krisis lingkungan. Jadi kalau kita ambil kuli yang sesungguhnya, maka ada banyak pohon yang akan ditebang untuk diambil kulitnya. Saya berpikir yang praktis, namun masih menunjukkan kulit kayu, ya ambil kain yang berwarna coklat, yang sebetulnya lebih banyak untuk mengingatkan saya pada leluhur. Ketika memakai kain berwarna coklat seperti kulit kayu. Dan saya tahu juga benang juga kan sumbernya dari apa ya? Dari kayu kan, dia kan kapas. Tapi ini sudah diwarnai. Beda dengan kulit kayu yang asli tidak perlu diwarnai, memang warnanya coklat. Jadi saya selalu mau menggunakan sesuatu yang membantu saya untuk tetap berada dalam gelombang leluhur. Sehingga misalnya saya buat juga kalung yang ini terbuat dari kuningan, tapi ada tulisannya. Itu saya menggunakan tulisan Malesung versi HM Taulu, dan ada simbolnya. Simbol ini adalah Watu Lutau. Watu Lutau ada manguni di atasnya, dan di pinggir kiri kanan itu ada tanaman tawaang. Nah, ini bagian juga dari saya untuk mengekalkan ajaran para leluhur lewat simbol-simbol. Menggunakan susunan juga bagian dari upaya mempertahankan memori tentang ajaran. Kalau di Minahasa Selatan kan ajarannya kumakang atau selalu kanan. Kanan kan dimaknai sebagai yang kuat. Nah, kecuali yang memang bilang kidal. Tapi umumnya kan orang kanan yang kuat. Kanan yang kuat ini sebenarnya simbol Tuhan. Yang kuat kan yang Tuhan. Sehingga dalam tradisi orang Minahasa juga ketika berkunjung ke tempat-tempat leluhur, memutari ke tempat-tempat itu dari kanan. Nah, itu juga cara untuk
mau bilang bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu harus diingat selalu. Sehingga kita kalau selalu mengingat Tuhan, maka kita akan terhindar dari melakukan hal-hal yang bengkok, terhindar dari melakukan hal-hal yang salah, terhindar dari melakukan praktik-praktik yang curang. Jadi semua simbol termasuk kain coklat, buah kalung yang ada, ini logo La Roma kan. Logo La Roma itu kan inspirasinya dari benda peninggalan leluhur. Itu saya juga bisa tunjukkan kepada warga La Roma sekalian. Penjelasan tentang logo La Roma itu ada di halaman paling belakang. Jadi di dalam logo La Roma itu ada 9 manguni. Penjelasannya 9 manguni berarti ajaran Tuhan Yang Maha Esa adalah sempurna. Karena jumlah 9 itu angka sempurna. Dan agar semua orang senantiasa mengenal dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana manguni, dia membawa pesan-pesan baik dan membawa pesan-pesan buruk. Jadi kecerdasan manguni itu seharusnya ada dalam setiap diri warga Malesung, sehingga dia bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, dan mampu memilih yang baik. Kemudian simbol angka 9 juga itu berarti kesempurnaan. Artinya ini mengingatkan kepada kita akan Tuhan kan. Oke. Kemudian ada batu lesung bergambar 2 orang berdoa. Gambar lesung menggambarkan 2 orang berdoa ini di sini ini. Itu berarti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena doa kan ditujukan kepada Tuhan. Apok ni memang intan awal Tuhan yang menciptakan bumi. Jadi simbol yang ada di batu lesung itu di mana ada orang berdoa. Jadi posisinya kan 2 orang tangannya dilekatkan. Itu sebenarnya berarti maasaan atau bersatu antara laki-laki dan perempuan atau antara sesama manusia. Kemudian laki-lakinya mengangkat tangan ke atas seperti mau menggapai sesuatu. Itu sebetulnya berarti temimboy asiapok ni mema intana olawa atau mak timboy asi apok kasurangwang. Artinya berpegang kepada Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan. Kepada siapa kita berpegang? Siapa yang diandalkan? Ibarat kalau kita naik pohon, kita mau pegang cabang yang masih cabang yang hidup. Jangan pegang cabang air atau cabang kering. Salah pegang itu orang bisa jatuh. Kalau orang nepong kan orang cari itu orang mau pegang akang. Jangan sampai orang mau pegang di orang mau kuat akang mau naik ke atas itu kage kering, kalau semua patah sotore atau sobusu sudah lapuk. Cari yang cabang-cabang yang masih bagus. Dalam itu pemaknaan. Ketika tangan menjangkau ke langit itu sebenarnya menjangkau Tuhan, meminta supaya Tuhan memegang tangan supaya orang bisa naik ke atas. Simbolisasi itu sebenarnya bermakna senantiasa mengandalkan Tuhan atau Tuhan itu menjadi pegangan utama. Jadi bukan jimat ya atau wontel yang dijadikan sebagai pegangan. Kalau hal-hal yang demikian itu sebetulnya hanya sebagai pengingat saja. Kalau zaman sekarang ada istilah reminder di HP orang kan ada reminder. Coba kasih bangun orang pagi-pagi karena babunyi. Nah, begitu juga dengan yang orang bilang itu wontel dan sebagainya. Itu sebenarnya benda-benda pusaka, simbol yang mengingatkan kita akan adanya Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan. Dan itu juga sebagai simbol sehingga orang yakin betul-betul Tuhan beserta dengan orang. Begitu. Nah, kemudian simbol tanaman tawaang. Tanaman tawaang itu bermakna keteguhan dan keyakinan.
kesucian hati, kedamaian pikiran, dan kedamaian jiwa. Jadi tawang itu kan orang tahu itu simbol yang dipakai, tanaman yang dipakai untuk batas tanah. Kenapa tanaman ini dipilih untuk penanda batas tanah? Karena tanaman ini dia mudah tumbuh tapi tidak membesar. Nah, kalau dia besar kan, apalagi dia besar ke kanan, bisa mengambil tanah orang lain kan, atau dia tidak merayap seperti tanaman-tanaman itu merayap, dan itu tidak berarti batas tanah itu bisa berpindah. Jadi tanaman tawon itu tanaman yang bisa bertumbuh di mana dia tanam dan tidak mudah dirusak. Walaupun orang potong itu, kalau akarnya sudah tertanam ke dalam, dia akan tumbuh lagi. Jadi ini adalah simbol sebetulnya keteguhan keyakinan. Jadi diharapkan warga La Roma itu, warga penghayat penganut agama leluhur, teguh dalam keyakinan. Kemudian suci hatinya. Dia tidak memihak ke kiri ke kanan. Dia berdiri pada hal yang semestinya. Baru kedamaian pikiran dan kedamaian jiwa. Tawang itu tanaman yang indah. Warnanya kan hijau kemerah-merahan. Indah sebetulnya. Itu melambaikan, baru daunnya lembut. Berarti kedamaian pikiran dan kedamaian jiwa. Jadi inti dari lambang ini sebenarnya berisi ajaran-ajaran leluhur juga. Dengan melihat orang, kalau dia memahami betul, dengan melihat logo La Roma saja dia sudah bisa membayangkan ajaran leluhur yang sangat mulia, yang sangat luhur itu. Sehingga kita akan selalu mengingat bahwa kita itu harus berjalan di jalan yang lurus, karena nama Lalang Rondor saja itu jalan lurus atau jalan yang benar, dan menghindari lalang engkol atau jalan bengkok. So, terlalu panjang ini, jadi mungkin harus ditutup. Dan apabila ingin bertanya, silakan boleh kontak-kontak langsung di Messenger atau di WA. Jadi saudara-saudara sejalan dalam kebenaran, Pakatuan Upakalawiran Cita Imbaya Rahayu Tabea Siri Wangko.